Mari kita belajar 94J, yaitu jarak terpendek yaitu JT. Jarak terpendek di antara dua titik pada permukaan bumi. Jarak terpendek di sini ialah jarak yang diukur sepanjang bulatan agung. Oke. Kena ingat dengan kata kuncinya. Pastikan jarak terpendek itu diukur di sepanjang bulatan agung. Biar macam ni lah. Untuk cari jarak terpendek, mesti ada lakaran sektor yang ada dua jari bumi yang berpusat di pusat bumi. Jadi jarak terpendek di antara dua titik, yaitu titik P sama Q, adalah panjang lingkup ini lah. Dimana panjang lingkup ini adalah sebagian daripada bulatan agung. Inilah konsep jarak terpendek. Kalau mau lebih paham pasal jarak terpendek, coba kamu tengok bumi yang kecil ini. Dari titik P mau pergi titik Q, ada 3 laluan tuh. Laluan yang pertama ikut dia punya selarian latitud. Laluan yang kedua melalui kutub utara. Pasal laluan ketiga melalui kutub selatan. Yang ini nah. Kalau tengok gambar aja ini saja. Ini laluan ketiga nih, bukan jarak terpendek macam jarak terpanjang tuh. Jadi kita abaikan yang melalui kutub selatan. Nah, sekarang kita tengok yang laluan pertama sama laluan kedua saja. Mana satu adalah jarak terpendek di antara titik P sama Q. Oke. Jarak di antara titik P sama Q di sepanjang selarian latitud adalah berapa? Yang kita sudah belajar tuh. Katakan ini adalah pusat bagi selarian latitud. Oke, sini 180 derajat kan? Oke. 180 derajat, darab dengan 60, pasal darab dengan cos nilai latitud sini lah, yaitu 60 derajat. Tekan kalkulator lah, 180 darab 60 darab dengan 0,5, cos 60 derajat 0,5 tuh sudah dapat 5400/3. Inilah jarak di antara titik P sama Q diukur sepanjang selarian latitud 5400/3. Oke, sekarang cari jarak di antara titik P sama Q yang melalui kutub utara, maksudnya laluan ini ya, laluan yang kedua lah, itu P, U, Q. Panjang lingkup P, U, Q. Pada panjang lingkup, inilah dia punya sektor di sini. Konform. Panjang lingkup PQ adalah sebagian daripada bulatan agung. Sini, oke. Latitud bagi P sama Q adalah 60 derajat utara, maka sudut di sini 60 derajat, sini pun 60 derajat. Jadi sini berapa? 180 tolak 60 tolak 60, 60 juga sini. 60 darab 60. Ini tidak perlu darab dengan cos 60 derajat sebab ini bukan terletak di sepanjang selarian latitud. 3600/3 sudah dapat. Kalau melalui kutub utara, jarak di antara titik P sama Q adalah 3600/3. Coba kamu banding, mana lebih dekat? Yang melalui kutub utara. Yang melalui selarian latitud lebih panjang berbanding yang melalui kutub utara. Difaham sudah jarak terpendek. Mesti ada sektor, ada dua jari bumi yang berpusat di pusat bumi. Inilah jarak di antara titik P sama Q yang melalui kutub utara. Ini adalah jarak terpendek bagi titik P sama Q lah. Kalau sudah paham, mari kita tengok bumi yang besar di sana. Oke. Coba kamu tengok dari depan. Ada 3 bulatan agung. Yang pertama yang paling besar ini nah, bulatan agung yang bulat-bulat nih. Bulatan agung yang kedua itu garisan katulik jiwa. Bulatan agung yang ketiga adalah yang ini ya, yang ini. Dimana dia terdiri daripada 2 meridian. Meridian kiri yang longitud dia 20 derajat sebelah barat. Oke. Meridian yang sebelah
belakang sana tuh adalah 160 derajat sebelah timur. Oke, gabungan dua meridian ini membentuk satu belakang agung. Dan hasil tambah longitud bagi dua meridian ini masih sama dengan 180 derajat. Bezanya satu di barat, satu di timur. Pas itu titik C sama titik D berada pada meridian yang sama. Titik E sama titik B berada di garisan khatulistiwa. Oke, soalannya, tolong cari jarak terpendek. Jarak terpendek di antara titik C dan titik D. Oke, yang ini jarak terpendek. Kenal lukis dan sekolah yang ada dua jari bumi, JB. Oke, tinggal cari sudut di sini saja. Sudut sini berapa lah? Latitud bagi titik C 10 derajat utara, latitud bagi titik D 60 derajat utara. Jadi cari beza latitud di antara titik C sama D lah 50 derajat. 50 derajat di sini. Dan 50 derajat darab 60. Sudah dapat 3000 batu 3. Itulah jarak terpendek di antara titik C dan titik D. Jangan kamu ikut yang di belakang. Ini adalah panjang leko major sector. Itu panjang tuh. Jarak terpendek di antara titik C sama D adalah bagian C. Jangan ikut yang begini. Itu memang panjang lah. Oke, langsung cari jarak terpendek di antara titik E sama B. Titik E sama B. Titik E sama titik B berada di garisan khatulistiwa. Coba kita cari dia punya sektor yang ada dua jejari bumi. Ini jejari bumi, ini pun jejari bumi. Coba cari sudut yang tercangkum di pusat bumi di sini. Ini oke, AB kan? AB. Coba tengok. Longitud bagi titik E 10 derajat barat. Longitud bagi titik B 20 derajat timur. Dia begini loh. Sini 10 derajat barat, sini 20 derajat timur. Ini adalah garisan meridian Greenwich. Sini 10 derajat, sini 20 derajat. Jadi sudut di sini gabungan sudut ini dengan ini lah 30 derajat. Sudah dapat sini 30 derajat. Jarak terpendek di antara titik E dan titik B adalah 30 derajat. Darat dengan 60 yaitu 1800 batu 3. Jangan kamu ikut belakang. Itu bukan jarak terpendek. Yang depan ini adalah jarak terpendek. Paham sudah? Ciri-ciri jarak terpendek mesti ada sektor yang ada dua jejari bumi yang berpusat di pusat bumi. Inilah jarak terpendek di antara dua titik ini. Dan panjang lengkung ini adalah sebagian daripada bulatan agung. Jelas? Kalau jelas, kita pergi soalan ini lagi ya. Nampak lah? Oke, harap kamu nampak lah. Oke, padam pula sini. Oke, ya. Oke, coba kamu tengok bumi ini. Ada berapa belakang agung yang kamu nampak? Macam ada dua tuh. Ini belakang agung yang ini, yang melalui titik P, Q, I, F. Lalu satu belakang agung yang garisan khatulistiwa. Ada berapa selarian latitud? 1, 2, 3, 4. Oke. Latitud bagi selarian latitud ini 60 derajat utara. Ini garisan khatulistiwa 0 derajat. Ini 20 derajat selatan. Ini 40 derajat selatan. PQ terletak pada belakang agung yang sama, pun terletak pada selarian latitud yang sama. Oke. Titik I latitudnya 20 derajat selatan, dia punya longitud 170 derajat timur. Lepas itu F latitudnya 40 derajat selatan, longitudnya 10 derajat barat. Coba kamu tengok belakang agung ini. Longitud bagi meridian kiri ini 10 derajat barat, longitud bagi sebelah kanan ini adalah 170 derajat timur. Gabungan dua longitud ini mesti sama dengan 180 derajat
Beza ya sana barat, sini timur. Kasih biasa barat di kiri, timur di kanan. Nah, masuk inilah dia punya kedudukan 4 titik itu sudah cukup indah ke dalam tataran bumi. Soalan sekarang, cari jarak terpendek di antara titik I dan titik F. I sama F. Oh, jangan IF dulu. Kita cari jarak terpendek di antara titik P sama Q dulu. Oke. Mengikut selarian latitud kah? Mengikut melalui kutub utara. Melalui kutub utara. Sebab ada tiapnya jejari bumi. Nah, inilah jejari bumi. Latitud bagi titik P sama Q ada 60 derajat utara, maka sini 60 derajat. Sini pun 60 derajat. Sini 60. Jadi jawaban dia apa? 60 derajat sudut yang di sini darat dengan 60. 3600/3. Itulah jarak terpendek di antara titik P dan Q. Nah, mesti melalui kutub utara, jangan mengikut selarian latitud atau mengikut yang panjang lengkap meja ini. Oke, sekarang cari jarak terpendek di antara titik I dan titik F. F. I di sini, F di sini. I titik F begini, tidak dari sini pergi sini itu jarak terpendek. Jangan ikut yang ini, sebab ini bukan belakang agung sudah. Nah, ini bukan belakang agung sudah. Belakang agung adalah yang ini. Oke, latitud bagi titik I 20 derajat selatan, jadi sini 20 derajat. Latitud bagi titik F 40 derajat selatan, sini 40 derajat. 40 tambah 20 sudah 60, jadi sini 180 tolak 60 lah, 120. Jadi kita fokus ya sektor ini saja. Jarak terpendek di antara titik I dan F melalui kutub selatan adalah sama dengan 120 derajat darat dengan 60, yaitu 7240/3. Habis sudah. Topik 9.4J, tolong buat latihan 1 hingga 3. Oke, terima kasih.